Sebuah mobil box berjalan dengan kecepatan sedang, melewati jalan yang berkelok-kelok, dengan barisan pohon-pohon rindang di sisi kiri dan kanan. Mobil box itu mengangkut berbagai furnitur dan perabotan rumah yang hendak pindah ke rumah baru. Tak lama kemudian, pemandangan berubah. Pepohonan telah dilewati, kini berganti dengan sawah yang hijau membentang luas, di mana sebuah gunung berdiri dengan megah, samar-samar tertutup kabut tipis. Gugusan bukit juga tampak di sekitar gunung besar itu. Beberapa kilometer terlewati. Mobil telah sampai di sebuah desa yang tidak terlalu ramai. Beberapa petani sibuk menggarap sawah dan ada juga yang sedang memberi makan kambing. Rumah-rumah warga sederhana berdiri di sepanjang jalan. Mobil box berbelok arah menuju ke sebuah rumah yang tidak besar, tidak juga kecil, dengan pohon beringin tua yang besar berdiri di samping rumah tersebut. Sehingga pada siang hari suasana tetap sejuk dan asri. Rumahnya ini sendiri agak jauh dari rumah lainnya, berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdekat. "Stop!" kata seorang pria berdiri di depan rumah. Mobil box berhenti. Tanpa disuruh, beberapa orang langsung datang berbondong-bondong mengeluarkan barang di dalam mobil. Mereka semua bekerja sama membawa barang-barang pindahan itu ke dalam rumah. Ada yang menggotong lemari, meja, kursi, serta beberapa perabotan kecil lainnya. Di bawah pohon beringin yang lebat daunnya, sepasang suami istri telah duduk bersantai di tengah sejuknya suasana. Sang suami memakai jaket prasut dengan kaos putih di dalamnya. Rambutnya tersisir rapi, agak berantakan kala angin menerpanya. Tangannya merangkul sang istri yang telah hamil tua. "Kamu gak apa-apa tinggal di sini?" tanya suami. "Gak apa-apa, asalkan sama kamu," ucap sang istri dengan tersenyum. Laki-laki itu bernama Abbas, berusia 27 tahun. Ia berprofesi sebagai guru sekolah dasar sekaligus bahasa Inggris. Abbas tertarik untuk ikut program pemerintah mengajar di pedesaan terpencil yang kekurangan tenaga pengajar. Semua kebutuhan kehidupannya dijamin oleh pemerintah provinsi. Segenap perangkat desa pun ikut membantu apapun yang dibutuhkan sang guru. Istrinya Nina seorang gadis yang sangat penurut dan penyayang. Di tengah masa kehamilannya, ia rela ikut sang suami untuk tinggal di daerah terpencil, meninggalkan teman dan keluarganya di kota. Semua itu demi idealisme sang suami yang menginginkan mutu pendidikan di desa-desa. "Pak Guru," sapa seorang pria berkumis yang bernama Pak Jamal. Ia tidak lain adalah sang kepala desa. Sosok pria parubaya dengan badan yang cukup tegak dan gagah. Kedua bahunya kekar dengan wajah tegas penuh wibawa. "Pak Kades, maaf, barang bawaan saya banyak jadi ngerepotin," jawab Abbas. Pak Jamal menggelengkan kepala sambil tersenyum lebar. Abbas mengajak Pak Jamal untuk duduk di bawah pohon beringin karena suasananya sangat adem. "Hamil berapa bulan?" tanya Pak Kades sambil tersenyum menatap Nina. 8 bulan, Pak," jawab Nina sambil memegangi perutnya. Pak Kades mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke dalam rumah. "Dulu, ini rumah keluarga saya. Dulu sekali, kakek saya tinggal di sini. Lalu, setelah anak-anaknya dewasa, kakek tinggal sendiri. Sampai akhirnya dia meninggal, lalu rumah ini kosong." Pak Jamal mulai bercerita. "Jadi rumah ini kosong berapa lama, Pak?" tanya Pak Abbas. Pak Jamal menoleh ke arahnya. "Enggak, sebelumnya ada saudara saya yang tinggal di sini. Sekitar 2 bulan lalu dia pindah ke kota karena pekerjaan. Sepeninggalan saudara saya, sebenarnya banyak yang mau sewa.
Tetapi setelah saya dengar soal kedatangan guru di desa dari Pak Camat, saya urungkan niat. Tidak jadi saya sewakan, mending buat Pak Guru. Tutur Pak Jamal melanjutkan ceritanya. Wah, terima kasih Pak, karena sudah kasih kita rumah untuk tinggal di sini, kata Pak Abbas. Setelah semua barang dikeluarkan, Abbas dan Nina masuk ke dalam rumah. Ia melihat-lihat isi rumah yang klasik dan bernilai seni. Terlihat beberapa ukiran di bagian depan yang memanjakan mata. Para warga bergotong royong menata dan menyusun berbagai perabotan rumah sesuai dengan arahan Abbas dan Pak Jamal. Hingga tak terasa, berjam-jam mereka mengerjakan pekerjaan melelahkan itu. Rumah sudah siap ditempati. Tinggal beberapa warga di dalam yang telengah membersihkan debu-debu. Sementara sisanya sudah selesai dan bersantai di depan rumah sambil menikmati makanan yang disiapkan oleh Pak Jamal. Nina tengah duduk di ranjang besi tua yang terdapat di kamar tidur. Tangannya sibuk mengeluarkan baju-baju dari dalam koper. Lalu ia melipat dan menyusunnya di atas kasur sebelum memasukkannya ke dalam lemari. Jendela kamarnya mendadak terbuka dengan sendiri. Angin dari luar bertiup dengan kencang. Nina membiarkannya. Ia menikmati angin sejuk yang masuk ke dalam kamar. Sambil matanya menatap pohon beringin yang rindang nan hijau. Tangannya terus melipat baju dengan rapi. Sampai akhirnya sesuatu mengalihkan pandangannya. Ia tidak sengaja melihat ke arah jendela dan mendapati seorang pria tua sedang berdiri di luar rumahnya. Pria tua dengan rambut panjang berantakan dan jenggot tebal menatap dingin ke arah Nina. Posisinya hanya berjarak beberapa meter, tidak jauh dari pohon beringin. "Pak," sapa Nina. Nina menganggukkan kepala dengan sopan dan tersenyum. Maksud menyapa dari jauh. Tapi Pak tua itu tetap diam sambil menatap dengan wajah datar. Pandangan matanya agak aneh dan sedikit menakutkan. Awalnya Nina biasa saja, sampai akhirnya ia merasa risih. Ia berdiri dan berjalan menutup jendela. Tapi karena memang angin berhembus kencang, jendela terbuka kembali. Namun saat terbuka kembali, sosok pria tua sudah hilang entah kemana. Membuyarkan pikirannya, Abbas memanggil Nina dari luar mengajaknya makan. Ia pun keluar dari kamar menyusul sang suami. Jendela dibiarkan terbuka, sehingga udara segar dari luar bisa masuk menyegarkan kamarnya. Namun aneh, saat Nina sudah berjalan keluar dan menutup pintu kamar, jendela tiba-tiba tertutup dengan sendiri. Pada malam harinya semua kelelahan. Warga sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Rumah baru Abbas dan Nina juga sudah rapi. Lantai dan dinding sudah bersih dari debu dan sarang laba-laba. Mereka bekerja keras hari ini. Sebagai gantinya, kini mereka berdua bisa duduk santai berhadapan sebuah TV di ruang tengah. Tangan Abbas sejak tadi berulang kali menekan tombol remote, mengubah-ubah channel yang ditontonnya. Kebanyakan channel mempunyai gambar yang tidak terlalu bagus. Entah masalah sinyal atau apa, Abbas tidak paham. Nina memainkan ponselnya. Tangannya mulai bergerak mengoperasikan benda itu. Tampilan layar berubah-ubah. Sementara Abbas duduk bersandar di sofa dan menikmati siaran TV apa adanya. Tak lama ia mendengar suara derap langkah dari depan rumah. Abbas menoleh ke arah pintu, begitu juga dengan Nina. "Ada yang datang ya?" tanya Abbas. "Siapa?" Nina bertanya. Sang suami lalu beranjak dari posisi duduknya. Ia berjalan cepat ke arah pintu. Terdengar suara seseorang mengobrol di depan pintu. Tak lama pintu pun diketuk beberapa kali. "Assalamualaikum," ucap sang tamu dari depan rumah. "Waalaikumsalam," Abbas langsung membuka pintu. Ternyata Pak Jamal yang datang, memakai jaket dan membawa sebuah bungkusan di tangannya.
Di belakangnya berdiri sosok wanita cantik berambut disanggul dengan rapi. Mengenakan kebaya berwarna hijau dengan bawahan kain batik corak bunga yang indah. Abbas mempersilahkan tamunya duduk di kursi yang ada di depan rumah. Di atas mereka temaram cahaya lampu menjadi satu-satunya penerangan. Sedangkan di luar suasana agak gelap. Beruntung rembulan bersinar sangat terang dan langit cerah malam ini. Saya bawakan makanan untuk kalian spesial untuk warga baru saya, kata Pak Jamal memberikan bungkusan. Dengan senang hati Abbas menerimanya. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades. Pak Jamal tertawa kecil. Tak lupa ia memperkenalkan seorang wanita cantik yang dibawanya bernama Ranti. Dia adalah istri Pak Kades. Bila dilihat, istri dari Pak Jamal sendiri masih berumur 30 tahunan. Terpaut umur yang cukup jauh. Ranti adalah sejenis wanita idaman para laki-laki. Badannya ramping dan tinggi. Wajah cantik khas wanita Nusantara. Rambutnya disanggul rapih. Dia sangat anggun dan menawan. Seperti putri keraton. Siapapun pasti akan terpikat kepadanya. Salam kenal, saya Abbas, kata Abbas memperkenalkan diri. Ranti hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Dari dalam, Nina berjalan keluar untuk melihat siapa yang datang malam-malam. Tangannya tidak lepas memegangi perut yang sudah hamil besar. Sesampainya di depan, Pak Jamal dan istrinya langsung melihat ke arah Nina. Bu Guru, panggilnya. Oh, Pak Kades, selamat malam, Pak, sapa Nina. Melihat kondisi Nina yang hamil besar, wajah Ranti langsung berubah. Ia tersenyum lebar sambil menatap. Bu Guru, udah berapa bulan? Tanya Ranti. 8 bulan, sedikit lagi saya lahiran, kata Nina percaya diri. Ranti lalu berdiri dari posisi duduknya. Ia berjalan ke arah Nina sambil terus memperhatikan perutnya. Sesampainya di depan Nina, perempuan itu yang berpostur tinggi membungkuk sambil menatap dari dekat perut Nina. Membuat ibu hamil itu bingung dan tersenyum kaku sambil melihat suaminya. Dia memang begitu, maklum. Kami berdua belum dikaruniai anak. Jadi maaf kalau dia terlalu antusias melihat perempuan hamil, kata Pak Jamal. Abbas mengangguk, tidak apa-apa. Sementara mata Ranti terus menatap perut buncit Nina. Dia akan menjadi orang yang bermanfaat, gumam Ranti yang suaranya didengar oleh Nina. Amin, balas Nina. Ranti kembali duduk ke posisi semula. Matanya sedikit mendelik ke arah Nina dengan senyum misterius di wajahnya. Abbas menyuruh Nina untuk masuk ke dalam dan beristirahat. Sementara ia duduk bertiga dan mengobrol beberapa hal. Pak Jamal memastikan agar warga barunya ini mendapatkan kesan pertama yang bagus pada desanya. Ia menanyakan banyak hal mulai dari air, listrik, dan yang lain. Bila kendala, ia siap membantu. Kira-kira setengah jam Pak Jamal dan istrinya pamit pulang. Nina sempat keluar untuk melihat tamunya berpamitan. Kedua pasangan suami istri itu lalu kembali masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Tidak lupa mereka membawa bungkusan makanan. Sementara Pak Jamal dan Ranti berjalan pulang menembus kegelapan malam. Esok paginya Abbas telah rapi memakai seragam serba coklat dengan tanda nama di salah satu sisi kemejanya. Matahari baru terbit dan udara di desa amat sangat segar. Sedikit dingin khas pedesaan. Embun tampak membasahi dedaunan. Dan dari kejauhan kabut tipis melayang-layang di udara. Hari ini ia harus datang ke sekolah tempatnya ia untuk mengajar. Melakukan peninjauan sekaligus pengenalan lingkungan sekolah sebelum dirinya benar-benar aktif mengajar di sana. Abbas berpamitan kepada Nina untuk segera berangkat bekerja. Tak lupa ia memberi pesan jika terjadi apa-apa untuk menelpon Abbas. Abbas berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam sedikit hiasan perak. Sepeda motor itu akan digunakan selama bertugas di desa ini. Suara mesinnya terdengar halus saat dinyalakan.
Nina hanya bisa berdiri sambil mengelus perutnya menatap kepergian sang suami. Saat hendak merapikan gelas dan masuk ke dalam, lagi-lagi ia dikagetkan dengan hadirnya sosok pria tua yang berdiri di samping rumahnya. Pria itu memakai kaos lusuh dan kotor. Bawahannya berupa celana pendek. Wajahnya dekil dan kusam, persis seperti pria tua yang kemarin ia lihat. Pria itu menatapnya, bahkan kini berjalan mendekati dengan tatapan kosong. Nina ketakutan, buru-buru ia rapikan gelas dan sendok kecil. "Siapa? Bapak butuh apa?" tanya Nina sambil mundur perlahan ke arah pintu. Sementara pria tua itu kian mendekati rumahnya. Nina ketakutan dengan wajah cemas, mencari siapapun tapi tidak ada orang untuk menolongnya. Sampai tiba-tiba sebuah batu terlempar dari arah samping dan mengenai kepala pria itu hingga kesakitan, lalu kabur meninggalkan Nina. Tak lama, datang seorang petani laki-laki membawa cangkul. "Enggak apa-apa?" tanya petani itu. Nina lega yang telah diselamatkan menggeleng. "Enggak apa-apa, terima kasih." "Dia siapa?" tanya Nina. "Dia kakek Adi, hati-hati sama dia. Orang tua itu punya gangguan jiwa," jawab sang petani, kemudian pergi begitu saja. Takut kakek gila itu datang lagi, Nina buru-buru masuk dan mengunci pintu. Setelah itu, ia merasa aman dan bisa mengerjakan beberapa keperluan rumah lainnya dengan tenang. Sebelum azan maghrib berkumandang, Abah sudah sampai di rumah. Suara motornya terdengar hingga dalam, membuat Nina berjalan keluar menyambut kepulangan sang suami. Abbas turun dari motor dengan senyum merekah di wajahnya ketika melihat sang istri menunggunya di ambang pintu sambil mengelus perut buncitnya. Tak lupa Nina menceritakan kepada Abbas bahwa ia tadi ketakutan karena didatangi oleh seorang kakek-kakek yang memiliki gangguan jiwa. Abbas hanya bisa menenangkan Nina dan ia mengajak Nina untuk berjalan-jalan keesokan harinya. Untuk sekalian mampir dan lapor kepada Pak Kades, ucapnya. Suara azan maghrib berkumandang. Para warga mulai masuk ke dalam rumah masing-masing. Beberapa berjalan mendatangi masjid setempat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa sudah berjam-jam berlalu. Abbas memasak makanan sederhana untuk sang istri. Di meja makan, keduanya mengobrol hingga lupa waktu. Perut yang sudah kenyang serta badan yang letih membuat mata Abbas kian meredup. Sekitar pukul 9 malam, ia sudah mengantuk. Keduanya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Pukul setengah 12 malam, Nina terbangun dari tidurnya. Entah bagaimana matanya tiba-tiba terbuka. Ia menoleh ke belakang, mendapati sang suami tertidur dengan pulas. Terlihat ekspresi lelah di wajah pria itu. Nina tersenyum, tangannya dengan lembut mengelus pipi sang suami. Sedangkan tangannya satu lagi mengelus perut, merasakan sang anak yang akan segera lahir ke dunia. Namun tiba-tiba dirinya merasa haus. Nina ingin membangunkan suaminya tetapi tidak tega. Ia bangkit dari kasur, namun badannya terasa berat saat turun dari kasur. Sambil memegangi perut, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Karena lampu ruang tengah dan ruang tamu dimatikan, suasana gelap gulita. Hanya lampu dapur dan kamar mandi yang menyala. Nina berjalan perlahan ke dapur sambil mengucak matanya sedikit berair karena menguap. Sayang, kulkas miliknya masih belum bisa menyala. Jadi ia mendekat ke sebuah termos untuk mengambil air. Satu gelas ia isi penuh air. Lalu sambil bersandar di meja, ia meminum air untuk melegakan dahaganya. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Nina kaget. Ia melirik pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suara itu seperti suara keran yang menyala. Air keran itu mengucur ke bak mandi, padahal tidak ada orang di sana. Ia menaruh gelas dan berjalan menuju kamar mandi untuk mengecek. Apa Abbas lupa mematikan keran ya? Pikir Nina. Nina membuka pintu kamar mandi dengan perlahan. Suara keran itu mendadak hilang saat ia datang.
dan keran berada dalam keadaan tertutup, sehingga tidak mungkin air bisa mengucur dari sana. Nina kembali menutup pintu kamar mandi. Setelah suara keran itu hilang, suasana rumah kembali hening dan sepi. Ia merapikan kembali gelasnya. Karena sudah mengantuk, ia meregangkan tubuhnya sambil menghirup napas panjang. Aneh, saat menghirup napas panjang, ia mencium wangi yang asing. Wangi bunga melati tiba-tiba tercium di dapur. Nina mengendus asal wangi tersebut. Tetapi tidak ada yang bisa ia temukan dari mana asal wangi itu. Hingga wangi itu terus memenuhi seisi rumah, ke ruang tamu, hingga ke kamar. Nina yang sudah mengantuk memilih untuk mengabaikan wangi itu. Ia buru-buru masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya. Tanpa ia sadari, sosok perempuan berambut panjang acak-acakan dengan memakai gaun putih yang panjang sedang duduk di atas kulkas, mengayun-ngayunkan kakinya, memperhatikan gerak-gerik Nina dari tadi. Keesokan paginya menjadi hari yang sangat cerah bagi Abbas. Dengan memakai celana bahan sutra yang halus, ia mengikat sepatu di depan rumah. Sementara sang istri sudah menunggunya di samping pohon beringin. Keduanya sepakat untuk berjalan-jalan keliling desa, mengenal lingkungan dan warganya. Abbas memanfaatkan momen ini untuk sekaligus berolahraga. Abbas berdiri dan mulai berjalan kaki mendekati sang istri. Diajaknya sang istri untuk memulai perjalanan. Pemandangan sawah membentang luas menyambut mata mereka. Hamparan padi yang tampak hijau berada di sana-sini di sekitar rumah warga. Hutan bambu terlihat dari kejauhan, menambah aura hijau desa yang sejuk dan menyegarkan. Mereka berjalan-jalan di jalan desa yang cukup luas. Mereka juga sempat bertemu para petani dan saling bertukar sapa. "Sayang, aku mau lari ke sana ya. Habis itu aku balik lagi, kamu tunggu di sini ya," kata Abbas sambil menunjuk ke tengah sawah. Nina mengiyakan dan membiarkan sang suami berlari. Sungguh sial nasib Nina. Kakek Adi si pria tua dengan gangguan jiwa itu datang lagi. Menyadari orang itu kembali datang, Nina ketakutan bukan main. Pria tua itu berjalan dari arah depan sehingga sangat sulit dirinya untuk kabur. Apalagi di tengah kondisinya yang sedang berbadan dua. "Mau ngapain? Pergi!" usir Nina menoleh ke sang suami. Sayangnya Abbas terhenti di tengah sawah dan asik mengobrol dengan seorang petani. "Saya bukan orang jahat," ucap sang kakek. Mendengar kakek Adi berbicara, Nina kembali menoleh. "Terus mau ngapain? Dari kemarin liatin saya terus, saya takut," usir Nina yang ketakutan. "Saya kasih tahu, kamu dalam bahaya," kata kakek Adi. Kakek Adi lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Ia menyodorkan sebuah gunting kecil berwarna keemasan yang tampak antik. Warnanya yang berkilau membuat Nina terpikat. Gunting kecil itu sangat indah. "Simpan gunting ini untuk melindungi diri," ucap sang kakek. "Enggak, saya takut," kata Nina. Si pria tua langsung membuang muka dan mendengus kesal. "Ambil aja dulu, saya bukan orang jahat," lanjut kakek. "Itu untuk menjagamu dari bahaya, melindungimu dari dia. Selalu pegang gunting itu saat di rumah, dan ketika tidur letakkan gunting itu di bawah bantal," ucap sang kakek. "Menjagaku?" gumam Nina terpaku menatap gunting antik di tangannya. Sementara kakek Adi yang merasa sudah melakukan tugasnya berbalik badan dan pergi. Suara Abbas memecahkan lamunan Nina. Ia buru-buru memasukkan gunting itu ke dalam saku dan berjalan mendekati Abbas untuk kemudian mampir ke rumah Pak Kepala Desa. Keesokan harinya, Abbas sedang menunggu kedatangan seseorang di depan rumah karena hari ini Abbas sudah mulai aktif mengajar. Mungkin akan sibuk sehingga tidak akan sempat pulang ketika siang. Masih ada perasaan cemas apabila ia meninggalkan Nina sendirian di rumah, di lingkungan baru. Apalagi setelah ia mendengar soal pria tua gila.
Ia semakin takut meninggalkan istrinya sendirian. Rumah Abbas menghadap ke sebuah pemukiman penduduk, serta sebuah jalan setapak yang menghubungkan ke jalan desa. Dari jalan setapak itulah muncul seorang perempuan memakai kebaya yang tidak lain adalah Ranti, istri sang kepala desa. Dengan anggun Ranti berjalan menuju rumah Abbas. Dari jauh ia sudah melontarkan senyum kepada sang penghuni rumah. Nina berdiri dari kursi saat melihat orang yang ia tunggu datang juga. "Selamat pagi," ucap Ranti saat berada di depan rumah. "Udah mau berangkat ya?" tambah Ranti. Abbas yang sudah selesai memakai sepatu berdiri. "Pagi Mbak." "Ya, udah mau jalan," ucap Abbas sambil berlari menuju motor yang sudah dipanaskan. Ketika Abbas berkonsultasi soal pria tua gila kepada Pak Jamal memberikan solusi agar istrinya Ranti berdiam di rumah Abbas untuk menemani Nina yang sendirian. Abbas berpamitan dan Nina hanya tersenyum mengangguk. Tangan kirinya memegang perut dengan tangan kanan yang melambai. Nina mempersilahkan Ranti masuk ke dalam rumah. Sambil memegangi sanggul rambutnya, Ranti berjalan masuk. "Nin, kamu punya cermin?" tanya Ranti. "Ada. Kenapa?" "Mau pinjam? Kayaknya rambut Mbak kurang rapih," ucap Ranti. Di dalam kamar terdapat sebuah cermin panjang dan besar yang menempel di pintu lemari. Ranti berdiri di depan cermin sambil memperhatikan rambutnya. Sementara Nina duduk di dalam kasur sambil memperhatikan Ranti. Ranti membuka sanggulnya. Rambutnya panjang tergerai ke bawah. Nina sedikit kaget melihat rambut Ranti yang panjang dan indah. Lurus dan juga hitam. Panjang rambutnya melebihi pinggang, hampir menutupi bokong yang dibalut kain batik. Ia mengeluarkan sisir dan mulai menyisir rambutnya pelan-pelan. Keduanya saling berbincang di dalam kamar. Nina turut membantu Ranti menyisir bagian rambut yang tidak bisa ia gapai. Setelah selesai, barulah ia merapikan rambutnya kembali membentuk sebuah sanggul yang rapih. "Mbak, mau minum?" tanya Nina. "Boleh." Nina langsung berjalan keluar untuk membuat minuman di dapur. Sementara Nina pergi, Ranti berjalan ke salah satu sisi kamar. Ia membuka jendela. Sinar matahari masuk menerangi kamar. Matanya menghadap langsung ke arah pohon beringin besar. Matanya menatap datar ke pohon tersebut. Ketika siang hari, Ranti dan Nina duduk di depan rumah. Ranti mengajari Nina cara merajut dan membuat pola. Merajut memang hobi Ranti sejak dulu. Dengan lihai tangannya bergerak membuat pola dan gambar menggunakan benang wol warna-warni. Di tengah suasana yang tenang, pria tua gila tiba-tiba datang. Nina yang mengenalinya lebih dulu langsung ketakutan. Wajahnya berubah. Pria itu berjalan menuju ke rumahnya dengan wajah marah. Mbak, itu orangnya. Aduh, ngapain dia kesini?" ujar Nina ketakutan. Melihat itu Ranti juga takut. Keduanya berdiri saling berdekatan. Nina memegang erat tangan Ranti. Wanita itu takut, tetapi ia belagak berani supaya Nina bisa tenang. "Dasar bajingan kamu, wanita kurang ajar!" bentak kakek adik kepada Ranti. Tiba-tiba pria tua itu langsung menarik tangan Ranti dengan kasar. Nina panik, berusaha menahan badan Ranti dari tarikan orang itu. Tapi apa daya, tenaga kakek Adi lebih kuat. Ranti terjatuh. Kakek Adi langsung mengacak-acak sambul rambut Ranti. Nina berusaha berteriak sekuat tenaga, berharap seseorang datang menghentikan pria itu. Sementara rambut Ranti terus diacak-acak. "Woi, berhenti!" ucap beberapa warga yang keluar dari rumah. Semuanya langsung buru-buru menarik pria tua itu. Sempat memberontak, tapi warga bekerja sama menahan dan menariknya menjauh dari Ranti. Nina langsung duduk di lantai melihat keadaan istri kepala desa. Ranti tampak berantakan. Rambutnya yang sudah rapi diacak-acak.
Ia menangis dan menyembunyikan wajahnya di balik rambut tebal yang jatuh ke depan. Pelan-pelan Nina menyingkirkan rambut itu untuk melihat wajahnya. "Mbak gak apa-apa?" tanya Nina dengan cemas. Ranti tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil menatap Nina. Sebelum masuk ke dalam rumah, Nina berhenti dan melihat ke arah kakek. Sambil memegangi perut buncitnya, si pria tua tengah memberontak dari pegangan warga. "Jangan percaya dia wanita iblis, bajingan," teriak kakek Adi kepada Nina. Tapi Nina hanya mengabaikannya. Dengan wajah sinis, ia langsung berjalan masuk ke dalam rumah untuk menyusul Ranti. Akibat kehebohan yang terjadi siang itu, Pak Jamal meninggalkan kantor desa dan segera langsung ke lokasi kejadian. Begitu sampai di rumah Nina, Ranti sedang duduk di ruang tamu sambil merapikan sanggulnya yang dirusak oleh kakek Adi. Pak Jamal menghela nafas saat melihat sang istri masih lembab dengan air mata. Tatapannya lesu tanpa semangat. Buru-buru ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Pak Kades, sebenarnya ada apa ini? Kenapa orang tua itu kelihatan marah banget sama Mbak Ranti? Padahal kita nggak ngusik dia loh," tanya Nina penasaran. Mendengar pernyataan itu, refleks mata Pak Jamal dan Ranti saling menatap satu sama lain. Tatapan mata Ranti seakan mengisyaratkan sesuatu. Begini. Dia kena gangguan jiwa setelah ditinggal mati oleh anaknya. Nama kakek itu adalah Adi. Anak laki-lakinya dulu menyukai Ranti, istri saya. Tetapi Ranti tidak menyukainya. Alhasil, ketika Ranti memilih menikah dengan saya, anak kakek Adi depresi bukan main. Sampai akhirnya meninggal gantung diri di pohon waru. Setelah itu, kakek Adi menyimpan dendam dengan Ranti, tutur Pak Jamal menjelaskan. Nina hanya mengangguk sambil menatap ke arah lain. Pak Jamal berniat untuk pergi melihat kakek Adi. Beranjak pergi, ia berjalan keluar meninggalkan rumah. Di tengah cuaca terik, ia melangkah melewati sawah-sawah warga, menuju ke sebuah rumah anyaman bambu yang kecil dan hampir roboh. Posisinya ada di pinggir sawah, dan dari kejauhan sudah terlihat beberapa warga telah berdiri di depan rumah tersebut. Pak Jamal membuka pintu perlahan. Pintu bambu yang sudah reot dimakan rayap menghasilkan bunyi decit saat dibuka. Cahaya matahari masuk melalui pintu, sedikit menerangi ruangan dalam yang gelap. Saat masuk, ia melihat kakek Adi sedang duduk di atas tikar bambu. Tangan dan kakinya diikat oleh warga menggunakan tali tambang yang tebal dan kuat. Mata mereka saling bertemu. Kakek Adi langsung marah dan menatap tajam ke arah tamunya. Sementara Pak Jamal hanya membalas tatapan kakek dengan sebuah ekspresi dingin dan datar. Perlahan Pak Jamal berjalan mendekati, tak lupa ia menutup pintu terlebih dahulu. "Bajingan, ngapain kamu kesini? Kades jahat, iblis!" bentak kakek Adi menatap Jamal. "Mati saja kamu. Kamu pembunuh, Jamal. Kamu dan istrimu harus dihukum. Aku tahu kebusukan kalian. Kalian harus mati. Karena kalian telah pup." Pak Jamal tanpa ragu menendang wajah kakek Adi dengan keras, sehingga kalimatnya terpotong. Kakek Adi tersungkur tidak berdaya di lantai tanah yang berlapiskan tikar. Nafasnya terengah-engah. Luka memar pun tampak di pipinya. Pak Jamal lalu berjongkok. Ia menatap datar kakek Adi yang tengah kesakitan. "Dengar ya, aku gak main-main. Kalau kamu masih berani ganggu istri saya dan mengusik semua rencana saya, maka saya tidak akan segan-segan. Kamu tahu konsekuensinya?" ancam Jamal. "Apa konsekuensinya? Apa aku akan dibunuh?" "Bunuh saja. Aku sudah tua," ucap kakek Jamal dengan suara yang lemah. Bukan kematian.
Aku tidak akan bunuh kamu. Ada yang lebih menyakitkan ketimbang dibunuh. Kamu akan tahu nanti, ucap Jamal. Setelah itu Jamal berdiri, berbalik badan dan mulai melangkah pergi. Bajingan, kades jahat, teriak sang kakek mengeluarkan kata-kata kasar. Abbas pulang bersamaan dengan Pak Jamal yang juga datang untuk menjemput Ranti. Kedua pasangan itu sempat bertemu, berbincang sebentar sampai akhirnya azan maghrib. Pak Jamal pulang membawa istrinya sementara Abbas masuk ke dalam rumah. Malam harinya setelah selesai dengan semua pekerjaan, Nina duduk di sofa bersama Abbas sambil menikmati setoples makanan cemilan. Di sana ia menceritakan kepada Abbas tentang semua yang terjadi siang tadi. Abbas merasa geram dan kesal mendengar cerita soal kakek Adi. Setelah puas bercerita, keduanya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Abbas masuk lebih dulu, sementara Nina merapikan meja sebentar. Saat sedang merapikan meja, Nina kembali mencium wangi itu. Wangi melati yang entah dari mana asalnya. Buru-buru ia masuk ke dalam kamar bergabung dengan suaminya untuk beristirahat. Hari berikutnya Ranti tetap datang menemani Nina. Ia tampak lebih baik, kejadian kemarin sudah dilupakan. Tidak ada trauma pada wanita itu. Seperti yang mereka inginkan, hari itu berjalan dengan baik-baik saja. Kakek Adi masih diikat di rumahnya. Ia tidak bisa kemana-mana. Meski begitu, warga tetap memperhatikan kakek Adi, bergotong royong merawat dan menyumbangkan makanan. Siang harinya setelah makan bersama, Nina mendadak ngantuk. Ia merebahkan dirinya di kamar. Jendela ia tutup sehingga tidak ada cahaya masuk. Kamarnya sunyi dan gelap, hanya suara kipas dan denting jam yang terdengar. Nina memejamkan mata dan tertidur. Belum lama ia tidur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada kebas di kedua kakinya, seperti kesemutan. Sambil berbaring, matanya kembali terbuka. Namun ia kaget. Sosok wanita mirip kuntilanak sedang duduk di atas kedua pahanya. Rambutnya panjang, gimbal dan berantakan. Wajahnya pucat dan matanya besar melotot ke arah Nina. Entah mengapa saat itu ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Matanya terus terpaku menatap sosok yang menyeramkan. Anakku, terdengar suara gumaman dari kuntilanak. Nina mulai berkeringat, matanya berkaca-kaca. Tangan kuntilanak mulai meraba perut buncit Nina. Ia bisa merasakan bagaimana kuku-kuku panjang itu menyentuh perut kasarnya. Sosok itu terus mengelus perut Nina, sampai air liur berwarna kehitaman keluar dari mulut kuntilanak. Giginya tajam keluar, kemudian menerkam perut Nina. Nina berteriak keras, terbangun dari mimpinya. Ia langsung duduk dan memegang perutnya. Aman. Anaknya masih ada. Nafasnya terengah-engah. Wajah pucat penuh keringat. Air matanya tanpa sadar menetes. Ranti buru-buru masuk ke dalam kamar. Melihat wajah pucat Nina, Ranti khawatir. Ranti mengambil selembar tisu dan mengelap keringat di dahi dan wajah Nina. Tak lupa ia memberikan air yang ada di meja supaya Nina bisa lebih tenang. Lain kali kalau mau tidur baca doa dulu, biar gak diganggu setan, ucap Ranti menasihati. Ranti berjalan ke arah jendela. Jendela dibuka olehnya sehingga cahaya masuk mengusir kegelapan. Kamar Nina menjadi lebih terang sekarang. Hawa segar dari luar ikut masuk. Biasakan buka jendela biar udara segar dan cahaya masuk, ujar Ranti. Ranti diam sejenak di depan jendela, menikmati angin sepoi-sepoi yang masuk, begitu sejuk. Pandangannya mengarah menuju pohon beringin besar yang ada di samping rumah Nina. Dengan wajah dingin, ia tersenyum tipis.
Abbas pulang dengan motornya. Tapi kali ini Pak Jamal tidak datang menjemput Ranti karena ada keperluan lain di tempat lain. Abbas sempat menawarkan diri untuk mengantarnya pulang, tetapi Ranti menolak dan ingin pulang sendiri. Ranti mulai berjalan meninggalkan rumah. Kakinya melangkah dengan anggun di balik kain batik yang dipakainya. Abbas memperhatikan istri kepala desa itu hingga berbelok arah dan tidak terlihat. Kemudian bersama Nina ia masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan diri dan menunaikan sholat maghrib. Maghrib memang menjadi waktu yang sakral bagi penduduk desa ini. Tidak ada yang berani keluar kecuali menunaikan sholat berjamaah di masjid. Saat langit mulai gelap, semua warga kompak masuk ke dalam rumah masing-masing.